Pengantar Big Data, pengantar gambar Big Data di sini 5V, karakteristik pada Big Data, ekosistem, Big Data, contoh, dan Big Data analitik ya. Big Data meledak di awal dekade 2021. Perusahaan online dan startup misalnya Google, Amazon, eBay, LinkedIn, Facebook, itu dibangun dari data yang besar. Data yang sangat besar ini mempengaruhi banyak hal di berbagai bidang medis, industri, dan ekonomi perbankan. Pengembangan data di sini itu dari SAP, Oracle, yang terabyte, petabyte, akhirnya sudah menjadi exabyte ya. Ini dengan PDF dan jadi YouTube dan sebagainya. Big data itu mirip dengan semua data, namun jauh lebih besar ukurannya. Banyak perdebatan tentang apa itu big data. Nah, untuk dengan data yang sangat besar, perlu pendekatan berbeda. Teknik alat batunya dengan arsitektur, tujuannya menyelesaikan masalah baru atau masalah lama dengan cara yang lebih baik. Big data di sini memberikan nilai dari penyimpanan dan pemrosesan dari kuantitas yang sangat besar dianalisis dengan teknik komputasi. Jadi artinya di sini dengan big data di sini tujuannya adalah untuk analisis data ya. Diproses dalam jumlah yang sangat besar dengan teknik perhitungan sehingga dengan tujuan pengambilan keputusan penting pada akhirnya. Walmart di sini menangani lebih dari 1 juta transaksi dari customer tiap jam. Facebook menangani 40 miliar foto dari user base, dan decoding genom manusia awalnya memerlukan pemrosesan 10 tahun. Jadi artinya semakin canggih sekarang, yang dulunya manual itu 10 tahun, genom manusia sekarang hanya butuh 1 minggu dengan bantuan teknologi. Jadi dikomputasi sedemikian rupa, dipisahkan data-data, dikelompokkan datanya oleh teknologi ya, oleh suatu software, sehingga jauh lebih cepat mendeteksi genom manusia itu ya dalam waktu 1 minggu. Dalam 1 menit di sini yang bisa dibuka itu berbagai macam banyak data ya, dan terhubung. Mengapa belajar analisis big data? Di sini banyak menulis big data, kebutuhannya untuk analisis yang canggih dalam industri, akademisi, dan pemerintah maupun yang lainnya. Dan ketersediaan sumber data baru dan munculnya peluang analitis yang lebih kompleks yang menciptakan kebutuhan untuk memikirkan kembali arsitektur data untuk memungkinkan analisis bisa dibuat optimal dengan memanfaatkan big data. Big data itu dibagi dua sebetulnya menjadi data science dan business intelligence. Big data ini pengumpulan data pada dasarnya ya. Data science versus business intelligence. Di sini data science itu adalah tipikal teknik dan tipe datanya adalah untuk optimasi pemodelan bisnis, ramalan, analisis statistik, data terstruktur, banyak jenis yang sumbernya beda-beda. Datasetnya juga besar ya. Hanya yang umum ditanyakan itu adalah skenario yang optimal dan apa yang terjadi selanjutnya dan bagaimana tren ini terus lanjut dan mengapa hal ini terjadi. Nah, untuk data science di sini sudah disetting sedemikian rupa oleh sistem dengan exploratory, itu pencarian dari sumber data yang ada, bahwa akan memprediksi hal yang terjadi selanjutnya, bagaimana tren ini berlanjut, dan mengapa hal ini terjadi. Berdasarkan historis data, ini misalnya diprediksi akan terjadi kenaikan hanya 5%, karena dalam 3 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir kenaikannya hanya 5%. Sedangkan untuk business intelligence ini pendekatan analitik itu lebih ke explanatory ya. Kalau science ini untuk ke depan, kalau intelligence di sini untuk pendekatan secara
dari historis sebelumnya, tapi historis sebelumnya dengan pendekatan yang lebih bisa dijelaskan, pendekatan yang mendalam ya. Emang datanya data historis yang lalu, ini data terkini. Tipikalnya di sini membuat laporan standar, dashboard, alat query, data permintaan, data terstruktur, jenis, dan sumber berbeda. Apa yang terjadi 3 bulan terakhir dan berapa banyak item yang banget tertentu yang terjual, tapi lebih pasti jumlahnya dan kuantitasnya berdasarkan historis daripada 3 bulan terakhir tersebut. Kalau ini selanjutnya itu bisa mengoptimalkannya seperti apa ya untuk data science-nya, dan bagaimana supaya tetap berlanjut mengeksplorasi lagi ya. Big data vs information dan vs big knowledge. Data itu fakta, informasi itu di sini dari data dan knowledge pada satu waktu tertentu. Knowledge itu apa yang kita ketahui, jadi tidak menyimpan pengetahuan dalam diri Anda, tapi dalam apapun selain otak ini membangun pengetahuan itu, tapi perlu informasi dan data ya. Perlu data dan informasi dari berbagai pihak dan sebelumnya. McKinsey tahun 2011 di sini, Big Data itu jadi mengandung 5V, volume, distribusi, velocity, keragaman, variety, veracity, dan value. Jadi Big Data juga merupakan istilah untuk sekumpulan data yang begitu besar dan kompleks, di mana tidak bisa ditangani lagi dengan sistem teknologi komputer konvensional. Jadi 5V, ini awalnya 3V hanya volume, variety, sekarang tambah lagi pada veracity-nya ya. Nggak hanya berhenti ke keragaman, tapi juga keragaman di sini, keragaman bagaimana untuk menggunakannya untuk analisis data dan bagaimana bernilai dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Misalnya Facebook menghasilkan 10 terabyte data baru setiap hari, Twitter 7 terabyte. Sedangkan Boeing 737 menghasilkan 240 terabyte data penerbangan selama penerbangan dari satu wilayah AS ke wilayah lain. Microsoft kini memiliki 1 juta server, kurang dari Google tapi lebih dari Amazon. Jadi kita bisa menggunakan semua data ini untuk memberitahu kita sesuatu jika kita materi pertanyaan yang tepat untuk bertanya. Karena dengan adanya data yang dikumpulkan oleh si Google, sehingga kita bisa membrowse mencari informasi yang kita inginkan. Kalau sebelumnya sudah belum di-input data, misalnya siapa orang yang tertinggi di dunia atau orang yang paling tua di dunia gitu ya, itu sudah di-input datanya semua dalam bentuk data ya, dan menjadi kumpulan informasi yang akan nanti ketika di browsing itu kita cari lagi datanya ada. Atau kumpulan data yang memang diinput oleh pengguna sehingga menjadi sumber informasi juga bagi Google ya dalam pencarian. Bisa seperti itu karena kita memasukkan suatu artikel di G Drive dan sebagainya ya, sehingga tersimpan dan begitu dicari data artikel kita ada ya, atau dalam suatu perpustakaan online yang terbatas aksesnya. Jadi begitu kita dibuka lagi, data tersebut ada ya. 5V pada Big Data, di sini traditional approach itu hanya menganalisis dari sebagian kecil data. Sedangkan kalau pendekatan Big Data yang kita analisis itu nggak hanya sebagian kecil, tapi seluruh data sebetulnya kita analisis. Traditional approach di sini kecepatan data masuk per jam, per detik, dan sebagainya dengan clickstream. Ada hipotesis, ada pertanyaan, ada data, dan jawaban. Sedangkan atau pendekatan Big Data, ada data kita mengeksplorasi, lalu korelasinya seperti apa, lalu kita ada ide harusnya seperti apa ya.
Kumpulan dari berbagai macam data, baik data yang terstruktur, semi-terstruktur, maupun data tidak terstruktur, ini dipastikan lebih mendominasi. Jadi tampilan data semakin komprehensif, lengkap, dan menyeluruh juga. Untuk veracity, di sini dari ketidakpastian data, data itu akan mempengaruhi proses bisnis. Jadi kesalahan akan terjadi karena salah datanya. Jadi suatu data dapat dipercaya mengingat keandalan sumbernya dan bagaimana mengolah data mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kita di sini data itu dikelola sedemikian rupa untuk pengambilan keputusan dan semakin dipercaya kebenarannya dalam pengambilan keputusan tersebut. Data yang besar seharusnya berdampak secara moneter terhadap sebuah perusahaan yang menggunakan komputasi big data dan akan sia-sia bila memiliki data yang sangat besar tapi tidak tahu bagaimana cara mengolah dan menganalisisnya, itu akan membuang resource ya. Jadi 5V itu secara singkat. Velocity itu adalah kecepatan ketika data itu digenerasi dan dianalisis. Variety itu adalah perbedaan tipe dan bentuk data, termasuk jumlah data yang tidak terstruktur, sedangkan value adalah potensi daripada big data untuk pengembangan sosioekonomik. Sedangkan veracity adalah level daripada kualitas keakuratan dari ketidakpastian data dan sumber data. Sedangkan volume adalah jumlah data yang digenerasi. Semakin banyak datanya, di sini akan semakin baik untuk digeneralisir. Gambaran dari ekosistem big data, di sini ada data device-nya, data collector penyimpanannya, agregatornya, kompilasi data, dan user buyer ya. Ini ada di kesehatan, internet, retail, eceran keuangan, PON, dan pemerintah. Bidang pekerjaan baru big data, di sini ada deep analytical talent atau data scientist, bakat analitis mendalam, itu di algoritma, matematika terapan, ekonomi, atau ilmu pengetahuan lainnya melalui inferensi data dan eksplorasi. Sedangkan data savvy profesional itu adalah para profesional data cerdas. Mereka hanya tahu bagaimana berpikir tentang data dan bagaimana mengajukan jenis pertanyaan atau goal yang tepat sesuai dengan kebutuhan lembaga perusahaan lain yang mampu memahami dan mengklarifikasi jawaban. Dan teknologi dan data analysis di sini mampu memberikan dukungan integrasi antara data yang sesuai dan data yang paling berkembang saat ini. Jadi untuk kemampuan data analitik itu penting dilakukan oleh manusia tadi ya, untuk pengambilan keputusan secara mendalam, perlu yang dari segi algoritma, tadi juga dari segi ekonomi juga bagaimana menganalisis data-data yang ada ya, pengambilan keputusan bisnisnya supaya lebih tepat. Jadi apa yang dimaksud dengan analitik itu adalah titik awal memahami analitik, eksplorasi, menyelidiki, dan memahami mendalam suatu objek sampai ke akarnya. Jadi hasil analitik biasanya nggak menyebabkan banyak kebingungan karena konteksnya biasanya membuat makna yang jelas. Ada decision support system, ada business intelligence, baru dianalisis ya. Jadi BI ini dilihat sebagai istilah umum untuk semua aplikasi yang mendukung DSS dan bagaimana hal itu ditafsirkan dalam industri dan semakin meluas sampai di kalangan akademisi. BI ini berevaluasi dari DSS ya. Jadi analitik itu istilah yang umum untuk analisis data. Alat dan teknik analisis itu ya perlu bantuan syarat algoritma. Kenapa? Karena di sini memisahkan antara data-data yang sama, dengan simbol semua data itu disimbolis dengan angka dan di algoritma sedemikian rupa sehingga bisa dianalisis. Akhirnya kebanyakan itu informasinya mengarah kemana, gitu. Sehingga pengambilan keputusannya harus seperti apa. Contoh big data di sini Starbucks memperkenalkan produk kopi baru. Pagi itu kopi dipasarkan di blog ya. Reaksi pelanggannya di sini sebetulnya mereka menyukai rasa kopi Starbucks itu memang lebih enak dari kopi yang lain.
Tapi di sini harganya itu terlalu mahal menurut mereka, sehingga setelah respon terlalu mahal, jadi perlu diturunkan harganya. Berbeda dengan analisis tradisional, karena big data itu responnya cepat, jawabannya juga cepat ya, seperti itu. Itu contoh daripada big data analitik. Sehingga tingkat konsumsi Starbucks di sini juga tetap meningkat, tidak lagi karena harga yang mahal, jadi konsumen tidak membeli. Karena selain dari rasa, untuk tingkat penjualan juga ditentukan oleh daya beli masyarakatnya. Oke. Sekian untuk yang big data.